Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali kita belajar bersama, belajar membaca, belajar mengartikan, dan mencoba untuk memahami sebuah kitab Mukashafatul Qulub, tersingkapnya Mata Hati, pengarangnya Abu Hamid Al-Ghazali. Semoga Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, serta ampunannya kepada beliau dan kepada kedua orang tuanya dan kepada para sahabatnya dan kepada muslimin dan muslimat. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, kita mulai ya. Halaman 24 ya sahabat. Masih di bab yang ke-6. Sekian sahabat. Sampai di sini ya sahabat, sebentar kita besarkan dulu. Nah, kemarin nasid ya sahabat. Nah, ini sekarang kita bernasid. Bernasid itu dalam bahasa kita bersenandung, bersasra, bersair gitu sahabat. Sebelum kita lanjut, kita coba pahami dulu nasid itu apa sih gitu sahabat. Nasid itu syair, sasra gitu sahabat. Yang gampang untuk bahasa kita syair ya, syair. Kalau kita kilas balik zaman Nabi Muhammad sebelum Ka'bah dibersihkan, ternyata di Ka'bah itu banyak digantungkan syair-syair gitu. Justru syair itu bisa menunjukkan kecerdasan si penyair dalam berbahasa. Gitu sahabat. Jadi pada zaman dulu ketika orang itu sudah bersyair, dipastikan sudah pandai berbahasa. Contohnya sahabat Nabi ini cuma satu saja sahabat. Sahabat yang cerdas pada saat itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu cerdas, bahasa Arabnya pandai dan juga pandai bersyair. Beliau masuk Islam ya sahabat, karena mendengarkan ayat Al-Quran gitu sahabat. Karena beliau ini cerdas dan pandai berbahasa Arab, beliau dengarkan, beliau mencoba artikan, ya kan? Dan akhirnya beliau masuk ke dalam hati. Gitu. Ini salah satu kelebihan Umar bin Khattab ya sahabat. Dia pandai bersyair, gitu sahabat. Dan kalau kita lihat di Al-Quran ada nama surah, namanya surah As-Syu'ara. As-Syu'ara itu kalau bahasa kita ya syair-syair gitu sahabat. Jadi memang pada zaman Nabi Muhammad juga syair itu satu hal yang istimewa gitu sahabat ya. Baik sahabat, jangan terlalu banyak ya, paling tidak kita tahu ya sahabat. Zaman Nabi itu syair memang banyak ya. Baik sahabat, kita kembali ke buku ya. Tafakkartu fi hasri, entar ini mana ini sahabat ya. Tafakkartu fi hasri yaumal kiamati. Aku merenungkan, aku berpikir di sini sahabat ya. Nasidnya ini bunyinya seperti itu. Fi hasri. Nah, ini tentang fi. Fi ini di sini diartikan tentang dikumpulkannya di padang mahsyar pada waktu hari kiamat. Ini penyair ini lagi berpikir tentang padang mahsyar ya.
nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, selanjutnya, nah ini ada fi lagi di sini. Wa asbahi dan menjadikan hadi bukan hadi, hodi itu pipiku, dan menjadikan pipiku fi maqabirit sawiyan. Nah, di sini tidak diartikan tentang. Jadi di kubur-kubur sebagai apa nih? Sebagai rumah tempat tinggal. Jadi dia itu pada saat dia berpikir itu dia merasa dijadikannya pipi itu sebagai nanti di kuburan tuh tempat tinggal. Bahasanya kan kalau meninggal pipi kita kan pasti kena tanah ya. Nah, itu. Jadi ini bahasa-bahasa yang lain ya. Menjadikan pipinya di dalam kubur sebagai rumah. Jadi kuburan itu sebagai rumah. Emang agak sulit ya kalau memahami syair. Ya, fi di sini dia bukan seperti tadi ya, di sini fi ini tentang begitu. Nah, terus dia isi syairnya apa? Faridan bahasa kita tuh apa nama? Sendirian. Dewekan mungkin bahasa sebelah sana sedikit deh, dewekan. Wahidan juga diartikan juga sama nih, ini double nih berarti nih. Hasidan atau bahasa kita nih sebatang kara juga begitu, batang kara. Wahidan. Begitu. Kita nanti di kuburan tuh sendirian, sebatang kara. Ba'da sesudah izin wa rifatihi. Rifati ya semua dia. Sesudah kita mendapatkan kemuliaan di dunia nih ya, dan kedudukan yang tinggi di sini. Nah, ini salah satu saya di sini tidak disebutkan kedudukan, tapi disebutkan tinggi aja. Nah, itu sahabat, itu salah satu contoh. Ada kata yang tidak disebutkan tapi kita keluarkan dalam bahasa kita. Gitu. Di sini nggak ada kedudukan tapi disebutnya tinggi ya. Sesudah kita mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Rohian tuh digadaikan ini kemuliaan kita, posisi kita yang tinggi digadaikan. Bijarmi, karena perbuatan dosa kita gitu, tergadai itu kemuliaan, tergadai posisi kita yang tinggi digadaikan. Nah, ini nih. Waturobu wisadian. Turab tanah atau debu itu jadikan sebagai apa ini? Wisadian tuh bantal kita nanti di kuburan. Ini tanah. Itu sahabat. Ya Allah ya Karim. Semoga kita nanti dalam keadaan mati yang baik ya sahabat. Nah, ini beliau berpikir kembali, beliau merenung kembali. Tafakartu, saya merenung. Fituli hisabi wa ardihi, saya merenung tentang panjangnya, lamanya hisab, dan apa ini, luasnya hisab. Itu sahabat ya kan. Ya sahabat, wa ardihi, dan luasnya hisab, lama hisab, luasnya. Ini dia berpikir tentang seperti itu ya. Orang-orang soleh dulu berpikirnya seperti itu ya sahabat. Dituliskan di dalam syair. Nah, terusnya wazuli itu hina. Wazuli makomi, dan hinanya posisiku. Makom ini tempat berdiri, posisi kita artikan. Dan apa ini? Wujila hinanya posisiku. Hina ketika kita bian, ketika aku diberikan
kitabian, sebuah kitab ini berisi amal kebaikan dan keburukan ya sahabat. Jadi merasa hina tuh ya, karena mengaku di sini banyak dosa gitu sahabat ya. Cakep ya karena syair tapi diartikan ke bahasa kita jadi panjang ya sahabat ya. Begitu sahabat. Selanjutnya yang syair ke baris keempat ya sahabat. Walakin akan tetapi rojai itu maksudnya harapanku, ada ya di sini ya, harapanku. Tetapi aku berharap dengan harapan fika padamu Robbi. Nah, ini munya kalau ya, pada engkau ya Tuhanku. Tetapi aku berharap kepada engkau ya Allah ya Tuhanku. Wahlaki yang menciptakanku. Begitu nih harapannya apa ini si penyair ini ya sahabat ya. Kita baca selanjutnya. Cakep ya kalau bahasa penyair, bahasa nasid. Nah ini. Bi anaka, bahwasanya engkau gitu kan. Semoga engkau bahasa kita gitu. Semoga engkau apa ini takfu memaafkan, mengampuni aku gitu bahasanya. Jadi semoga engkau mengampuniku gitu bahasanya. Engkau memberikan pengampunan. Itu sahabatnya. Harapan beliau ini seperti ini dan harapan kita juga ya sahabat ya, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya Ilahi, ya Tuhanku, mengampuni apa ini? Hoto iya atas dosa-dosaku ya Allah ya Rabb. Semoga Allah mengampuni kita ya. Astaghfirullahaladzim min kulli zambi wa atubu ilaih. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami ya Allah atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Amin 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 amin. Demikian sahabat, kali ini kita hanya membaca nasid ya, membaca syair. Ternyata memang syair itu ada pada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang nih, karena sering kita dapatkan dari kalau buku-buku lawas ya, buku-buku dulu biasanya memang ada syair-syair seperti ini sahabat. Pada zaman Nabi syair itu juga bisa melawan syair-syair orang-orang musyrik sahabat gitu. Jadi barangkali sahabat mau lihat siapa-siapa penyair pada zaman Nabi itu gitu. Dan mereka itulah yang menulis di Al-Qur'an itu sahabat. Mereka yang menulis. Nabi kan kita tahu tidak pandai menulis dan membaca. Mereka lah sahabat-sahabat Nabi yang menulis Al-Qur'an. Tapi dulu di sohifah, di lembaran-lembaran. Bisa lembaran kulit, bisa lembaran daun, kulit kambing atau kulit binatang ya. Makanya disebut sohifah, lembaran-lembaran. Demikian sahabat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika salah dari saya minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Dan minta maaf kepada para sahabat sekalian. Dan tentunya terima kasih yang telah memberikan kritik dan sarannya. Kita tutup doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa anfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.